Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 126, meningkatkan kesulitan. Di makam pedang, Jian Wushuang berdiri di samping reruntuhan. Sambil melihat reruntuhan yang dibentuk oleh penjaga makam pedang, alisnya sedikit berkerut. Apa-apaan raksasa batu yang baru saja kulihat itu? Apakah itu ujian di makam pedang? Gumam Jian Wushuang. Tapi, terlalu lemah jika itu adalah ujian. Gerakannya cukup besar, dan kekuatannya terlalu lemah. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya dan berkata, jika si cantik mutlak mendengar ini, dia pasti akan malu. Penjaga makam pedang itu diatur sendiri olehnya, dan dia cukup yakin bahwa Jian Wushuang akan sangat menderita. Tidak hanya itu, dia pikir dia akan kesulitan untuk bertahan hidup. Namun, apa komentar Jian Wushuang tentang hal itu? Terlalu lemah. Jian Wushuang tidak tahu bahwa penjaga makam pedang ini diatur untuknya sesuai dengan alamnya. Mereka mengira dia baru saja melangkah ke alam inti emas awal, jadi mereka mengatur penjaga makam pedang yang lemah. Namun lain kali, mereka akan mengatur yang lebih kuat yang tidak akan mudah dihadapi. Penjaga makam pedang yang tiba-tiba muncul telah membuat Jian Wushuang tercengang, tetapi dia tidak terlalu mempedulikannya. Dia menghabiskan waktu berikutnya di sana sendirian, diam-diam memahami bekas luka pedang itu. Sebulan berlalu dengan cepat. Wom bom bom, seluruh makam pedang bergetar hebat lagi. Dengan mengingat pengalaman sebelumnya, Jian Wushuang kali ini tenang. Tak lama kemudian, seorang penjaga makam pedang yang besar muncul di depannya. Baru sebulan sejak terakhir kali makam pedang berguncang. Itu berarti raksasa batu akan muncul di makam pedang setiap bulan. Jian Wushuang bergumam. Seberapa kuat yang ini dibandingkan dengan yang sebelumnya? Gumamnya. Jika satu raksasa batu muncul setiap bulan, maka kekuatan mereka pasti akan meningkat. Tidak ada gunanya jika kekuatan mereka tetap sama, pikir Jian Wushuang. Tak lama setelah itu, Jian Wushuang mulai bertarung dengan raksasa batu ini. Bayangan pedang langsung terbang ke arah raksasa batu. Namun, raksasa batu dengan ganas mengangkat tangannya dan membantingnya ke udara, langsung membelah udara. Jian Wushuang terdorong mundur oleh ledakan kekuatan yang tiba-tiba ini. C+T. Ada sedikit perubahan di wajah Jian Wushuang. Begitu raksasa batu itu menunjukkan gerakan pertamanya, Jian Wushuang segera menyadari bahwa raksasa batu ini jauh lebih kuat daripada yang dengan mudah dikalahkannya bulan lalu. Yang ini memiliki tingkat kekuatan yang jauh lebih tinggi. Yang muncul bulan lalu dapat dengan mudah dihancurkan hanya dengan satu gelombang pedang Jian Wushuang. Namun yang ini malah menjatuhkan Jian Wushuang ke belakang. Menarik, kata Jian tak tertandingi. Dia tersenyum, dan di saat berikutnya, dia mengeluarkan kekuatan penuhnya dan melemparkan dirinya ke dalam pertarungan dengan raksasa batu. Suasana menjadi penuh gejolak saat Jian Wushuang memamerkan kebolehan berpedangnya secara menyeluruh. Di dekat Void, sang keindahan mutlak dan seorang pria kuat tengah menyaksikan dengan tenang. Aku tidak percaya dia akan mengalahkan pengawal makam pedang ini semudah yang kuatur sebelumnya, ucap si cantik mutlak dengan suara dingin. Tetapi Nona, sudah jelas kalau orang ini juga bukan lawan Jian Wushuang, kata lelaki kuat itu dengan suara yang dalam. Si cantik mutlak menyaksikan dengan ekspresi tegas. Dia juga bisa melihat bahwa meskipun Jian Wushuang tidak langsung mengalahkan raksasa batu, dia jelas lebih kuat. Pemahamannya tentang esensi pedang telah meningkat pesat, kata si cantik mutlak sambil mendesah. 2 bulan lalu, ketika Jian Wushuang sedang bermeditasi pada bekas luka pedang di makam pedang, dia bisa mengetahui tingkat esensi pedangnya. Sekarang, 2 bulan telah berlalu, dan pemahamannya tentang esensi pedang jelas telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Faktanya, hanya Jian Wushuang yang tahu bahwa pemahamannya terhadap esensi pedang tidak hanya meningkat sedikit, tetapi meningkat secara signifikan. Dalam 2 bulan terakhir, Jian Wushuang telah mempelajari dan memahami esensi yang terkandung dalam bekas luka pedang. Pemahamannya tentang esensi pedang telah meningkat dengan kecepatan yang luar biasa, yang jauh lebih cepat daripada ketika ia berkultivasi di dunia luar atau di Istana Naga. Lagi pula, baik dunia luar maupun Istana Naga tidak seperti makam pedang, yang memiliki ribuan bekas luka pedang yang ditinggalkan oleh para ahli prinsip pedang. Dalam 2 bulan, kemajuannya luar biasa. Cuh. Bayangan pedang muncul di atas pedang raksasa batu, lalu pedang Jian Wushuang menyerang seperti ular berbisa dan langsung menusuk lengan raksasa batu yang kuat, menyebabkan serpihan jatuh dari lengannya. Lalu, dengan serangan sederhana dari Jian Wushuang, raksasa batu itu jatuh. Pemahaman raksasa batu ini terhadap esensi pedang biasa saja, tetapi kekuatan dan kecepatannya mengerikan. Namun, dia jauh lebih kuat daripada prajurit inti emas pada umumnya. Jika berbicara tentang kekuatan keseluruhan, dia seharusnya lebih kuat daripada Xiao Mang, gumam Jian Wushuang. Xiao Mang, seseorang yang bertarung dengan Jian Wushuang untuk waktu yang lama. Namun, kekuatan keseluruhan raksasa batu di depannya tidak lebih lemah dari Xiao Mang.
Jika 2 bulan yang lalu, Jian Wushuang akan kesulitan melawan raksasa batu ini, tapi sekarang. Astaga, plus. Cahaya pedang menyambar dengan kecepatan yang luar biasa, dengan mudah melewati pedang raksasa batu. Dengan tebasan cepat, seluruh lengan raksasa batu hancur. Tebasan pedang lainnya menyusul, jatuh tepat ke kepala raksasa itu. Meskipun kepala raksasa batu itu sangat keras, ia tidak dapat menahan pedang ini, yang berisi esensi pedang bumi. Tiba-tiba, seluruh kepalanya hancur dan ia hancur menjadi tumpukan puing. Dalam kehampaan di dekatnya, melihat penjaga makam pedang dikalahkan dengan mudah oleh Jian Wushuang lagi, si cantik mutlak langsung tampak dingin. Dia sangat berbakat. Dalam 2 bulan, dia mengalami kemajuan yang luar biasa. Si cantik mutlak berkata dengan nada dingin. Kemajuannya sungguh substansial, pria kekar itu mengangguk dan berkata. Kakak kedua, buatlah beberapa penyesuaian pada penjaga makam pedang yang telah aku atur, dan buatlah dia lebih sulit, kata si cantik mutlak. Menambah kesulitan. Pria kuat itu heran dan bertanya. Nona, pria kecil ini hanya memiliki inti emas awal. Bagaimanapun juga, sudah tidak adil jika kita memperlakukannya seperti seseorang di alam inti emas luar biasa. Terlalu tidak adil jika kita menambah kesulitan lagi. Jangan terlalu banyak, lakukan saja apa yang aku katakan, kata si cantik mutlak. Orang kuat itu merenung sejenak, tetapi dia segera mengangguk tak berdaya. Di tanah leluhur, si cantik mutlak ini merupakan kakak tertua, dialah yang memiliki kata terakhir untuk segalanya. Untuk ujian di makam pedang, tingkat kesulitannya telah ditingkatkan banyak. Namun, Jian Wushuang tidak menyadarinya. Dia tidak terlalu memikirkannya setelah mengalahkan raksasa batu kedua. Setelah itu, dia terus mempelajari bekas luka pedang itu. Bekas luka pedang itu sangat membantunya. Pemahamannya tentang hakikat pedang meningkat dengan kecepatan yang menakjubkan.